tempat ini karena di kampung kami ini aku sudah berdialog sama Oten itu tiga-tiganya alhamdulillah Allah kasih hadiah untuk masuk dalam agama Islam. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Iya. Bang Suma, aku ada pesan sedikit dari guru. Waktu aku berdialog sama Oten, guru saya cuma bilang begini, mereka cuma akal yang nggak punya, sembuhkan akal. Jangan kamu kasih bacaan Quran sampai 1 juz, belum tentu mereka terima. Sembuhkan akal logikanya, katanya gitu. Izin guruku, dengan sedikit ilmu pengetahuan akal ya, karena Islam insya Allah berakal. Mereka bisa menerima. Amin. Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Doanya ijabah berarti 3 kali. Amin guruku, Allah ya Allah. Alhamdulillah guruku. Aku ada pertanyaan yang karena aku dapat informasi guru untuk bicara akal. Pertanyaan Oten itu mengatakan begini, Islam itu Tuhannya tidak pernah datang ke dunia, ke bumi, dan gak pernah lihat. Seketika aku ingat, aku tidak bisa melihat Tuhanku. Demi Allah nggak bisa melihat Tuhanku. Mereka ketawa. Sekarang aku melihat ciptaannya aja, matahari 2 detik aja saya nggak mampu. Iya. Jadilah dengan kalimat itu besok aja kembali lagi bertanya lagi dan minta bersyahadat. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, kalau ada orang lihat Tuhannya, itu mah bukan Tuhan, makhluk yang bisa dilihat, bisa dipototin, apalagi sampai disenggol. Itu mah bukan Tuhan, itu meja. Iya, orang berbicara mengenai hakikat Tuhan itu terlalu luas. Dan benar, guru, penjelasan itu hanya bisa sampai kepada orang yang berakal sehat. Tanpa akal, orang gak akan sampai kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menitipkan serpihan dari hakikat kemahakuasaannya kepada kita manusia ini berupa akal. Jadi kalau akalnya mati, cahayanya nggak bisa sampai, nggak bisa melihat sampai kepada hakikat pencipta. Karena akal inilah yang menjadi cahaya yang menghantarkan manusia kepada sang sumber. Nah, kalau misalnya cahayanya mereka padamkan, ya udah selesai. Nah, pertanyaannya muncul kemudian, apakah agama mereka ini menghidupkan cahaya itu untuk sampai kepada hakikat pencipta? Tidak. Malah mereka dalam konsep keagamaan, mereka dituntun untuk menjadi seorang non-muslim. Itu kaidahnya pendiri agama ini sebagai suri toladan mereka itu lebih awal mematikan akal pengikut. Tak akan pernah bisa menjadi pengikut kalau menjadikan akal sebagai konsep awal. Jadi tidak ada cerita filter di dalam agama mereka. Justru alat memfilter baik buruk itu dimatikan. Tertulis jelas di dalam 2 Korintus 10 nomor 5 dan 1 Korintus 1 nomor 19. Jadi penggiringan manusia menuju kepada satu sosok, yaitu Kristus. Maka demi untuk menggiring manusia, ilmu pengetahuan itu kemudian dilenyapkan. Kemampuan berpikir cerdas itu kemudian dihilangkan dan menaklukkan manusia kepada Kristus. Jadi murni doktrin aja. 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Jadi pengetahuan Tuhan dirubuhkan, pemikiran manusia dimatikan, menggiring manusia kepada aimalotia,
atau menahan atau menawan atau memenjarakan. Aismalotizo, pikiran, noema atau logika atau akal, dan menaklukkan semuanya itu kepada Kristus. Jadi pemikiran manusia, kecerdasan Tuhan itu ditaklukkan semua. Semua digiring, manusia itu digiring, disandra menuju kepada satu keadaan di mana mereka terpenjara, terkungkung dengan satu konsep, percaya aja Kristus, selesai. Nah, itulah yang terjadi. Maka di luar Islam, mereka tidak akan menjadikan akal itu sebagai serpihan cahaya untuk menemukan Tuhan. Makanya mereka masih menganggap Tuhan itu nuzul ke bumi jadi bayi, jadi manusia, makhluk yang keluar dari kuburan. Itu karena kehilangan arah, kematian obor. Sedangkan Islam satu-satunya agama yang mempertemukan antara manusia dengan penciptanya dengan menggunakan akal sehat. Ini yang tidak dimiliki oleh agama lain. Dengan kata lain, satu-satunya agama yang menemukan akal sehat ya hanya Islam. Di luar Islam tidak menyajikan pengetahuan tentang akal sehat. Mereka membangun konsep bertuhan tanpa akal. Mereka membangun konsep kitab yang mereka anggap suci tanpa akal. Keselamatan tanpa akal. Semuanya tanpa akal. Berbeda dengan Islam. Berbicara mengenai hubungan kita kepada Allah, akal. Hubungan kita kepada manusia, akal. Hubungan kita kepada Nabi Muhammad, akal. Hubungan kita dengan kitab suci kita, akal. Semuanya terkonsep ilmu pengetahuan, akal. Kalau mereka nggak boleh, malah kalau menggunakan akal selesai. Nah, inilah yang menjadi beban kita sekarang ini. Bagaimana bisa mencerdaskan anak bangsa, mengajak mereka untuk menggunakan akal sehat. Kenapa ini harus terjadi? Karena kebanyakan mereka itu tidak tahu Islam, tidak paham Islam, tidak mengerti Islam, tidak pernah mencicipi Islam itu seperti apa. Seketika mereka diracuni otaknya, pemikirannya tentang Islam itu jahat, Islam itu teror, Islam itu radikal, Islam itu intoleran. Nabi Muhammad itu adalah ini dan seterusnya. Jadi diracuni otak mereka terlebih dahulu sehingga yang ada hanya kebencian. Hanya pemikiran negatif terhadap Islam. Padahal mereka nggak ngerti Islam. Diperparah dengan keadaan di mana banyak kemudian orang yang mengatasnamakan dirinya Islam tapi melakukan tindakan-tindakan yang ya abnormal menurut saya. Itu akan semakin memperparah mereka untuk jauh dan tidak mengenal Islam lebih dalam. Nah, tugas kita inilah para apologet Islam untuk menjelaskan kepada mereka bahwa sangkaan yang mereka sangkakan kepada Islam karena diracuni lebih awal itu adalah keliru. Itu tugas kita. Begitu juga sebaliknya. Mereka tidak paham tentang konsep Tuhan di dalam agama mereka selain hanya takhayul. Mereka juga tidak paham tentang konsep pewahyuan, utamanya kitab mereka. Mereka hanya diajarin doktrin, dogma, terima. Pokoknya agama kita benar. Pokoknya agama kita ini satu-satunya jalan. Inilah jalan satu-satunya. Pokoknya. Jadi mereka diracuni tentang Islam, Islam itu buruk, dan mereka didoktrin bahwa agama mereka itu baik. Jadi ada pemutarbalikan fakta, dan otak tidak difungsikan lagi karena sudah terdoktrin lebih awal. Jadi memang tugas kita itu berat. Mengajak mereka untuk memfungsikan akal, mendudukkan perkara hak dan batil. Yang batil-batil, yang hak itu hak, yang benar-benar, yang salah-salah.
Ini tugas kita yang kita kemudian harus jalankan setiap hari. Ya tentu kita yang bergelut di dunia perbandingan agama ya kudu wajib belajar. Bukan cuma tampil doang, hanya semata-mata keluar-keluar aja, enggak. Memang betul kita harus menyampaikan sebuah risalah berdasarkan dengan proses berpikir yang mana muaranya ya pasti keilmuan. Kalau hanya modal bantah-bantahan tanpa ilmu, ya apa bedanya dengan mereka? Maka kita sebagai apologet Islam ini ya belajar. Karena kalau di konsep Islam itu belajar ini mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada taman makam pahlawan. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah puas. Nah, kalau sudah punya ilmu beda lagi. Kalau sudah punya ilmu, jangan sombong. Karena terkadang juga orang menjadi takabur karena punya ilmu. Sehingga memandang dirinya paling benar, yang lain salah. Ketika yang lain lebih rendah ilmunya, dia merasa lebih tinggi, yang muncul ujub. Dia berkata, tidak pantas dia jadi narasumber, sebab saya lebih pantas. Tidak pantas dia menyampaikan Islam sebab saya lebih pantas, saya mondok. Dia kan cuman otodidak, baca-baca di Google dan nggak boleh juga seperti itu. Siapapun bisa punya kesempatan untuk memberikan sebuah masukan, memberikan ilmu, menyampaikan ilmu, meskipun itu hanya satu ayat. Jadi ya banyak orang yang punya ilmu sekarang itu merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang paling pintar, sehingga sombong, angkuh, meremehkan saudaranya sendiri karena merasa kamu nggak bisa bahasa Arab kok, kamu nggak bisa bahasa Ibrani kok, kamu nggak bisa bahasa Yunani. Alah, kamu disanjung orang terlalu berlebihan padahal tidak sesuai dengan isi. Nah, itu juga tidak boleh ada dalam tubuh kita, dalam diri kita. Itu nggak boleh. Tidak boleh kita terlalu sombong karena kita memiliki ilmu lantas memandang remeh orang lain. Yang baik hanya kita, yang cerdas hanya kita, yang paling alim kita, ahli ibadah kita, ahli ilmu kita. Pokoknya kita yang lain kecil semuanya. Itu juga nggak boleh. Jadi ilmu yang kita miliki itu adalah ujian, dan awamnya kita terhadap pengetahuan juga itu adalah ujian. Maka orang yang paling baik adalah orang yang paling bijak, orang yang paling arif, memandang segala sesuatunya hanya karena Allah, bukan karena hal-hal yang lain. Ya termasuk Bang Suma juga pastinya. Makanya saya selalu minta diberi saran, diberi kritikan yang sifatnya membangun, bukan menjatuhkan, bukan merendahkan. Seperti itu sahabat. Masya Allah. Ada Bunda Mila di sini dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ilham monitor Bang, yang di atas. Bang Ilham monitor Bang. Bang, izin Bang di bawah dulu Bang ya. Oke, Bang Zoro B. Monitor. Siap Bang, izin di bawah dulu Bang ya. Aku Komalku ini bisa jamba oten nih Bang. Ganas di Komalku nih Bang. Hah? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya Bang ya. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Bang Klusik. Bang Klu. Baik. Bang, izin Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Hanya satu yang saya sampaikan. Pertama, salam tertinggi dari umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, semoga Allah muliakan sebagaimana para syuhada. Allah kasih hadiah yang tertinggi untuk semua yang ada di sini. Amin ya. Yang ketiga, izin ke guru. Aku meminta cercahan ilmu dari guru Bang Suma, dan di dalam TikTok aku suara Bang Suma saya pakai untuk mensiar Islam di situ. Iya, Masya Allah. Baik semuanya, saya salam hormat, semuanya takdim.
Insya Allah saya akan terus mengikuti dan terus belajar, karena memang benar kata beliau Bang Suma, untuk mencapai akal dengan diisi ilmu. Ya, syukuran, terima kasih atas pencerahannya, dan saya izin untuk menyimak di bawah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Blender, Ya, momornya nggak bisa ngapa-ngapain. nggak tahu lah modul komal lagi itu memang. Bisa jambak? Oh, nggak bisa jambak, nggak bisa memperbesar, nggak bisa ngekick. Di kampungan lah, akun kau yang kampungan. Nggak, coba. Ini bisa jambak nih, Oten lagi diskusi bisa dijambak. Iya, kok dikonek. Salah Mon, naik lagi Mon. Keluar dulu Mon, masuk lagi. Cuma tadi Bang, ada Bang yang mengaku-ngaku ya, dia salah dari grup Tristan Bang, panasan nasi dibahas itu aja. Aku bilang, kau masih bahas-bahas itu aja nggak ada bosan-bosannya. Rupanya cari duit Bang. Rupanya cari duit, ada yang mendanai dari belakang. Ketika mereka buat komal, ya kan, membuat naik-naik nama itu. Ngakunya sih dari Islam sendiri yang ngasih duit, ngakunya. Rupanya dapat jatah. Harusnya dia bantu saudaranya, kembarannya tuh yang lagi di kerangkeng. Bantu aja itu, kasihan dia tuh udah teriak itu. Oh iya, kemarin udah minta sumbangan dana untuk buka ini kan, buka apa? Buka donasi, membantu. Iya. Dia mau minta tolong sama aku, enggak? Ya, masih Om Basit aja. Istrinya kemarin udah ikut kan? Istrinya yang live. Kalau saya sih langsung dari sana, langsung dari dalam. Aku bilang, enggak Bang, enggak ada lagi cinta, aku bilang. No time for love. Asik. No time for love-nya kan ya. I boring to see you. Dulu aku udah jauh aku ke Riau, ke Pekanbaru, membuka ruang sebelum ada apa dengan cinta. Malah nantangin saya. Aku udah baik-baik datang ke sana, mau kasih santunan. Aku sudah pakai mobil besar supaya di belakangnya itu bisa diisi sembako. Malah nantang mau ribut. Ya udahlah, kesempatan terakhir ku bilang, kamu mau minta maaf sama aku langsung? Gak mungkin kan kamu ke Makassar. Ya sebagai muslim bolehlah aku ngalah, aku yang datang. Tapi kau minta maaf sama aku. Betapa banyak kesakitan yang kau torehkan. Kau tidak tahu apa-apa tentang hidupku, tentang keluargaku, tentang pekerjaanku. Kau fitnah almarhumah istriku. Kau habisin semua dengan fitnah-fitnahmu itu. Kau tuduh aku yang memerintahkan kamu injak Bible. Aku mau kau minta maaf langsung sama aku. Aku datang, ulurkan tanganku. Kan tidak mungkin dari Makassar tanganku sepanjang itu sampai ke Riau. Aku datang, biaya sendiri, ongkos sendiri. Aku sampai 3 minggu, hampir 4 pekan aku di sana. Aku tunggu niat baiknya orang ini. Malah minta video call, nantang-nantang mau ribut. Ya udahlah, rasakanlah. Sekarang baru datang timmu sama aku. Ayolah Bang, kasihan dia. Wah, GP emang gue urusin. Minta sana temanmu joget-joget. Aku dilaporin, situ jadi saksi. Apa pula urusannya kau jadi saksi? Kau nggak ada pada masa kejadian, pada saat kejadian. Kau dipaksa untuk jadi saksi. Apanya? Emang kau ada pada saat kejadian itu? Kau jadi saksi. Rupa-rupanya karena kebencian kali sama aku. Nah, makanlah itu doamu, makanlah itu sumpahmu. Kau sendiri yang bersumpah, kau nikmatilah itu. Berani kau bersumpah di hadapan Allah pakai Quran. Tapi memang informasi dari tim saya, rupa-rupanya pada saat dia sumpah itu bukan Quran itu. Itu kitab tafsir. Memang dari dulu dia jahat kali. Ya rasakanlah, nikmati aja lah itu. Oh, kitab tafsir itu Bang ya, bukan Quran ya? Iya, meskipun bukan Quran, tapi kan pada dasarnya dia ngajak sumpah pakai Quran. Ya udah kena kau kan.
Ya benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Os, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Zuma. Siap. Baik, sehat selalu ya. Jadi saya mau mengomentari aja sedikit, nanti Bang Blender saya izin turun. Karena saya lagi aktivitas. Ya, menyikapi kelompok-kelompok tertentu, saya jadi ingat dosa pertama yang dilakukan di langit adalah pada saat iblis tidak mau menyembah atas perintah Allah, yaitu penyakit hasad atau iri dengki. Saya rasa saya dari sudut pandang itu bahwa mereka lah yang mewarisi, mereka lah para pewaris sifat-sifat iblis pertama, iri dengki pada saat Adam diciptakan. Nah, mereka inilah kelompok itu. Saya sering katakan kepada teman-teman, saya bukan anggota dari sebuah organisasi, tetapi saya di dalam barisan. Artinya misi dan tujuan adalah sama. Jika kau ingin masuk ke dalam barisan. Jika kau tidak mau, jangan merecoki barisan di dalam. Di dalam, di luar, atau diam sama sekali. Itu prinsip buat saya. Demikian, terima kasih Pak Zuma. Kangen sekali dengar suara Anda. Makasih abangku, Masya Allah. Iya, biasa. Ya gitu lah saya adanya. Saya lepas kangen aja sama Pak Zuma ini. Jarang satu komal dengan Pak Zuma ini. Oke, ya, Sensei sehat selalu ya. Makasih Oh Sensei. Assalamualaikum Os. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam. Oke, mantap Bang. Terima kasih Bang masukan dan sarannya. Nah itulah kejadiannya gitu. Mungkin mana lagi? Nasi udah jadi ketoprak, susah itu. Iyalah, udah cukup inilah, udah cukup ngalah lah Bang tuh. Kami saja pun udah gerem kemarin. Gerem kali nengoknya, ya. Artinya Bang Juma udah cukup ngalah. Anak ini kok dibiarkan, memang harus dikasih pelajaran Bang, memang. Betul kali, ya kan? Iya, memang harus dikasih pelajaran. Bang Blender mah nggak lihat apapun ya, pengennya ribut terus. Nah, ya iyalah. Iya, udah cukup sabar Bang Juma. Kalau saudara-saudara ini ingat, jauh-jauh sebelumnya saya udah bilang gini. Sebenarnya kenapa orang-orang itu mendekati si Mr. X ini? Orang seberang mendekati dia, kenapa? Karena kesakitan hati mereka itu, kitab mereka dipijak, sakit hati mereka. Nah ternyata beberapa saat kemudian, karena orang-orang itu kan, ini apa istilahnya ya, nggak berani ngambil tindakan kalau tidak ada tidak ada Romeo Fico, ngerti kan Romeo Fico? Ngerti kan? Ya. Nah, kalau tidak ada itu mereka mana mau bergerak. Akhirnya waktu itu orang ini Mr. X ini merasa bertobat kan ya. Akhirnya balik nyerang kan, nyerang ke Bang Suma lah, ke api lah intinya. Akhirnya mereka, pemikir-pemikir di antara mereka itu pasti akan mengatakan, ya sudah, kalau gitu kita tabrakan aja orang ini, biar nanti setelah puncaknya pasti orang ini sakit hati dan akan melaporkan Mr. X. Terbukti, saya udah bilang, kamu itu dipakai untuk memuaskan mereka. Nanti kamu jatuh dan kau akan ditinggal. Dan yang melaporkan kamu itu atas penginjakan kitab mereka itu ya bukan dari kalangan mereka, tapi dari kalangan kita. Terbukti dari kalangan kita melaporkan dia. Sekarang mana mereka? Ada membantu. Pret. Mana? Yang joget-joget sama-sama. Mana? Aduh, kalau kalian lihat foto-foto yang dikirim ke aku, dia kondisinya sekarang, aduh miris sekali. Tapi antara mau menangis dan tertawa melihatnya. Mau saya perdengarkan tim saya yang sudah meradang, waktu itu. Saya tahan, jangan kau kerahkan tim. Nggak ada. Tidak Sensei, ini nggak bisa dibiarkan ini. Izinkan saya, nggak boleh. Mendengarkan suaranya, lihat setelah katakan sama dia, kalau Allah yang membalas, maka kita hanya duduk-duduk aja kalau pertolongan Allah itu sudah datang. Dia bilang, wah
Tidak bisa bang, harus bang, harus. Nggak ada cerita, nggak ada. Pokoknya kamu nggak boleh mengotori tanganmu. Nah setelah tahu kondisi ini, mau dengarkan WA-nya tuh, lihat dengarkan ya. Nih. Si mampu Reko dari dulu. Ya Allah kasihan Tuhan. Ya Allah, weh waduh sedih. Tapi gembira kalau lain-lain. Astagfirullah ya Allah. Nah, orang itu antara mau ketawa dengan mau menangis. Mau menangis, mau ketawa dengarnya. Nih, saya ulang nih. Siapa tuh Bang Zuma? Si mampu Reko dari dulu. Ya Allah. Ya Allah kasihan Tuhan. Ya Allah, weh waduh sedih. Orang gila tuh Bunda. Orang gila tuh. Siapa tuh bang? Astagfirullah ya Allah. Ini salah satu teman yang selama orang ini Mr. X ini beraksi di sosmed, menghujat, menista, dia selalu minta untuk melakukan satu tindakan-tindakan yang gimana untuk segera menghentikan orang ini dengan jalur hukum. Tapi saya biarkan aja, biarkan, jangan sampai marah kan, marah besar sama gue. Akhirnya karena dia marah besar, orang-orang yang tadinya ya senang dengan Bang Zuma dari organisasi itu menjauh. Dibilangnya apa itu penakut, pengecut. Kalau di dojo kata dia, kalau di tempat latihan paling sakti, giliran harga dirinya dipija-pija nggak ada, kemudian ininya nggak ada, kemudian gerakannya. Saya tahan terus, saya tahan. Apa sih kata sensei ini? Ini kan udah berlebihan. Kenapa nggak ini? Diam, tunggu waktunya. Akhirnya begitu tim kita dari dalam kasih informasi ini keadaan sekarang keadaannya seperti ini, muka udah mulai mengkerut, sudah kayak usia 70 tahun, duduknya udah bengkok, berdiri udah gemetaran, jalan udah susah. Dia kirim sama aku, habis itu aku kirim ke mereka. Inilah reaksinya. Antara mau tertawa, mau menangis, mau teriak, mau bahagia, bersatu. Jadi apa ya, bersatu. Makanya itu suaranya tadi tuh. Gembiranya antara gembira dan tawa. Yang gila. Yang gila. Makasih Bunda. Kayak orang gila ya berarti ya. Saking bahagianya. Saking bahagianya. Senang kali dia kayak mau loncat raih bulan itu, saking senangnya lihat itu. Kayak makan obat gitu. Kayak orang gila. Karena selama ini mereka yang nangis. Almarhumah dibawa-bawa, pekerjaan dibawa-bawa. Itu jahat benar itu kalau udah orang meninggal. Sementara orang itu berpikir, ini kan bukan levelnya sensei, ini siapa sih manusia ini? Aduh, kenapa dibiarkan kayak gitu-gitulah. Tapi saya tahan, jangan. Tim kita ada di sana kok, di Pekanbaru, pasukan kenapa sih sensei, Anda apa? Jangan, tahan, gue bilang nggak boleh. Ini beda ini, kasihan sama anak istrinya. Akhirnya mereka menjauh. Hari latihan mereka nggak hadir. Tahu kecewa, anak-anak ini kecewa pasti, makanya mereka menjauh. Lama-lama akhirnya mendekat lagi setelah mereka puas dengan informasi-informasi yang datang, puas mereka salto mereka, ayo kita pesta. Jadi kayak orang gila tadi. Ayo kita pesta. Beli kuda Nil katanya, beli kuda Nil, kita panggang, bakar rame-rame. Tapi iyalah, itulah manusia-manusia apa ya, sampah ya, manusia sampah. Mudah-mudahan kita jangan tergabunglah seperti mereka teman-teman ya. Kita perkuat iman kita, itu yang terpenting. Oke, Dewa Hatcher, saya membaca typing Anda di bawah, bahwasanya Anda bertanya, mewakili dari pertanyaan Anda di bawah, tidak paham kami apa itu Injil karena membahas Bible saja. Benarkah itu? Benar. Ya, Anda Kristen ya? Ya. Oke, Anda bertanya apa itu Injil, gitulah ya. Oke, Bang Zuma. Baik, Masya Allah. Jadi kalau di kami di Islam
Injil itu adalah ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi kami Isa alaihi salam, yang mencakup hikmat yang muncul dari kitabnya Nabi Musa alaihi salam. Lalu kemudian isi kitab yang ada di tengah-tengah Bani Israel diuraikan, dijelaskan kembali oleh Nabi Isa alaihi salam. Penjelasan itulah yang disebut Injil. Penjelasan Nabi Isa. Injil itu kemudian dituliskan, tetapi metode yang digunakan tidak sama seperti Al-Quran. Jadi metode yang digunakan kemudian di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad menerima kemudian wahyu dari Allah, kemudian disampaikan kepada sahabat, sahabat menuliskan, lalu kemudian sahabat menuliskan dan sahabat menghafalkan. Bedanya dengan Injil, hikmat pengajaran Nabi Isa alaihissalam yang disampaikan kepada Bani Israel, tak ada yang menulis, tak ada yang menghafalkan secara sah validasi dari Isa. Jadi Injil yang asli ditulis nggak? Sabar. Injil yang asli itu tidak dituliskan. Tidak dituliskan. Okay. Tapi disampaikan ketetapan. Kitab itu artinya ketetapan. Ini Abdullah ataniyal kitab. Kamu memberikan aku ketetapan, hukum-hukum. Ketika Nabi Isa menyampaikan hukum itu tidak ada perintah untuk menghafal, tidak ada perintah untuk menulis. Oke, jadi Injil yang asli nggak ditulis ya? Tidak dituliskan, tapi itu merupakan ketetapan. 157 bisa dibaca nggak? Gimana? Al-A'raf ayat 157 bisa dibaca nggak? 157, boleh? Ya. Boleh. Saya bacakan kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yattabi'una ar-rasul nabiyil ummin alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum. Ya. Itu ditulis nggak menurut tadi dibilang? Oke. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi tidak bisa baca tulis yang nama mereka dapati tertulis dalam Taurah dan Injil yang ada pada mereka. Injil ditulis ya. Oke, baik. Di sini diterangkan bahwasanya tertulis. Tertulis bukan berarti bahwasanya buku itu harus betul-betul dari Injil yang Nabi Isa sampaikan, tetapi tertulis di dalam kitab yang ada pada mereka. Sedangkan kitab yang ada, sedangkan kitab yang ada pada mereka, kata Allah di dalam Al-Quran, ketika datangnya Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Jadi ketetapan yang datang kepada mereka itu mereka sembunyikan. Tunggu dulu. Jadi ditulis nggak? Yang aslinya itu ditulis nggak? Kalau yang aslinya nggak dituliskan, tetapi yang jadi terus kemudian ketetapan itu ada, ketetapan itu disembunyikan kemudian oleh mereka ahli kitab. Yang dituliskan, sabar dulu. Yang dituliskan itu adalah kitab yang sudah bercampur aduk dengan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kitab yang sudah dicampur masih bisa dipanggil Injil. Kitab yang datang kepada Nabi Isa itu ketetapan kan? Ketetapan hikmat. Saya nanya yang ditulis itu loh. Yang ditulis itu adalah kitab yang bercampur aduk yang disampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi udah dicampur aduk. Surah Al-Baqarah ayat 75. Dengarkan, sabar dulu. Sabar. Saya jelaskan kepada saudara. Jadi Al-Quran. Jangan panjang-panjang. Kita dialog. Nggak bisa dong. Harus saya jelaskan. Ini kitab saya. Apa tatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai orang Islam sangat mengharapkan mereka percaya kepada kamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami padahal mereka mengetahuinya. Tuh dijelaskan sama Al-Quran. Setelah mereka mengetahui apa kata Allah di dalam Al-Quran dikatakan begini, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniyya wa inhum illa yazuddun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengerti tentang kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi diteruskan kemudian kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menorehkan bahwa ketetapan-ketetapan
yang ada pada Nabi Isa alaihissalam, mereka tuliskan kemudian dengan mencampur adukkan dengan karangan-karangan, duga-menduga, tahayul, angan-angan mereka saja. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Itu Al-Quran yang menjelaskan. Nah, mari saya buktikan kepada saudara bahwa apa yang diterangkan Al-Quran ini adalah betul adanya. Kita lihat di dalam Yohanes 1, di kitabnya orang Kristen, apakah betul yang diterangkan Al-Quran ini atau salah? Kita lihat. Di dalam Yohanes 1, di situ Yesus memanggil kemudian seorang muridnya bernama Filipus. Yohanes 1:43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea bersama dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, "Filipus, ikutlah denganku." Kita lihat dalam Markus 1 nomor 14. Apa yang terekam di sana? Ketika kemudian dia sampai ke Galilea, ternyata Yesus mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Injil Allah di Galilea. Nah, lihat di dalam Kisah Para Rasul 8, apa yang dituliskan di sana? Sabar, apa yang dituliskan di sana? Ternyata kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35 diterangkan begini. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Boleh dong saya mencari tahu mana Injil Yesus itu yang diberitakan oleh Filipus, yang tertulis sebagai nas. Nas artinya tertulis. Mana Injil itu? Inilah yang diterangkan dalam Al-Quran. Ayo, tugas Anda sekarang menunjukkan Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus. Silakan. Bisa dengar? Silakan. Injil Allah yang diberitakan oleh Filipus berupa Injil Yesus itu mana? Hostnya atau adminnya jangan pengecut dong, orang di mute sih. Ayo dong. Silakan Anda tunjukkan Injil Yesus, Injil Allah yang diberitakan Yesus dan juga Filipus. Tunjukkan kepada saya. Kan, mute. Ntar saya kalau ngomong di mute lagi. Siapa yang nge-mute? Gak ada. Gak ada yang mute kau. Gak ada. Silakan. Silakan Anda tunjukkan Injil Yesus atau Injil Allah yang Yesus sendiri beritakan kepada Bani Israel. Silakan. Kalian ngambil dari Bible. Ya, kalian ngambil dari Bible. Tadi saya membaca dalil Quranku. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Belum lagi ketika saya mengatakan fawailul lilladina yaktubuna al-kitab biaidihim summa yakuluna hadza min indillah. Itu belum kasih samamu. Sekarang tugasmu adalah menunjukkan kepada saya Injil Allah, Injil Yesus yang diberitakan Yesus dan juga Filipus ketika mereka melakukan penginjilan di Galilea. Silakan. Jangan kau kasih saya Lukas, Markus yang buku surat kabar yang nggak jelas itu ya. Jangan. Saya minta Injil Allah dan juga Injil Yesus yang diberitakan Filipus di Galilea bersama dengannya. Silakan. Lu dapat Filipus dan Galilea dari gua. Bertanya kau tajam. Saya tanya Injil Allah yang diberitakan Yesus itu mana? Giliran kau ditanya kau kena stroke. Saya tanya loh, mana Injil Allah? Injil Allah. Saya tanya Injil Allah mana? Ya gua nanya Injil yang kalian Jawab. Kau dengarkan baik-baik saudaraku ya, penyembah makhluk kuburan yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Dengarkan baik-baik. Nabi Isa alaihissalam itu, Nabi nabi yang diutus kepada Bani Israel, di mana muara Kristen itu lahir, tumbuh dari sana oleh orang-orang Farisi yang benci kepada Nabi Isa. Maka kamu yang punya kewajiban kemudian untuk menunjukkan kepada kami kitab itu yang kalian ambil, kalau memang itu berasal dari Nabi kami yang ada di tengah-tengah Bani Israel, tentu kitab itu juga dong, ketetapan itu juga dong yang diceritakan di dalam kitabmu, yang mana kitabmu menuliskan tentang kisah tentang sosok yang datang ke tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil. Sedangkan pengarang-pengarang kitab lo itu belakangan menulis cerita-ceritanya.
Tunjukkan kepada saya Injil Allah yang disampaikan oleh Yesus kepada Bani Israel bersama muridnya Filipus. Silakan. Tadi saya sudah menjelaskan padamu, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Saya sudah menjelaskan ketika kamu bertanya sama aku, nabiku Nabi Muhammad datang di abad ke-7 menjelaskan dari isi kitab sebagian ketetapan Tuhan yang mereka sembunyikan para ahli kitab. Sekarang saya minta bukti. Saya minta bukti mana? Kalau tidak disembunyikan ketetapan-ketetapan itu, berarti muncul sekarang nih. Kamu tunjukkan kepada saya, jangan jangan gitu. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Jangan kecewakan orang-orang Kristen. Dipikirnya kamu itu cerdas dan dipikirnya kamu bisa memojokkan agama Islam. Gak bisa. Sekarang kau baca sama saya Injil yang ada di dalam kitab yang diterangkan oleh para wartawan yang kau imani kitabnya itu sebagai kitab suci, padahal surat kabar yang mengabarkan tentang Yesus memerintahkan Injil kerajaan Allah, dan Filipus yang beritakan nas berdasarkan Injil Yesus. Mana Injil itu? Mana? Gue nanya Injil lu kan? Mana? Apakah Injil Bible? Ya, justru Bible itu bukan Injil. Yang saya maksud ini bukan Bible. Yang saya maksud Injil yang diberitakan Yesus. Dengarkan saudara. Yang saya maksud ini yang diberitakan Yesus di Galilea. Lalu datanglah Yesus ketika Yohanes ditangkap. Yesus bersama Filipus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yang saya tanya, dengar. Yang saya tanya, Injil Allah. Yang saya tanya, Injil Allah yang Yesus beritakan kepada Bani Israel itu mana? Jawab. Sumber dari mana? Ya. Jawablah. Wartawanmu mengatakan, wartawan Markus, wartawan Yohanes, wartawan dari surat kabar Matius menceritakan kalau Yesus pernah datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Itu wartawan. Dan pewarta mencatatkan sejarah itu di dalam surat kabar bernama Markus, bernama Kisah-kisah Pewarta. Nah, saya melihat di Kisah Pewarta 8 nomor 43, ternyata pewarta itu menceritakan kalau Filipus ini memberitakan, dan poinnya di 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas. Kalau nas itu berarti tertulis. Memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Tolong sekali lagi. Saya masih menghargai Anda. Tolong tunjukkan nas yang menceritakan tentang Injil Yesus yang Yesus beritakan kemudian bersama Filipus di Galilea, yang mana narasinya mengatakan Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Jangan kau bilang Yesus menenteng buku Lukas, Markus, Kisah Para Rasul, Galatia, Filipi, Padale, Pararang. Jangan kau bilang gitu, karena itu adalah surat kabar yang muncul belakangan. Sekarang kau tunjukkan Injil Allah itu, silakan. Injil Allah, silakan. Satu. Ada. Kau bertanya tajam. Begitu ditanya tumpul. Bingung kau kan? Makanya lebih akurat Al-Quran, lebih sahih Al-Quran pemberitaannya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, telah datang padamu nabiku Muhammad
untuk menceritakan sebagian dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, tunjukkan mana Injil Allah. Silakan. Woi, Dompala, mana Injil Allah? Woi, Al-Quran saya mengatakan mereka menyembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, tunjukkan Injil Allah kepada saya yang diberitakan Yesus kepada Bani Israel. Silakan. Nah, mereka bilang, di mana Quran bilang mereka Woi, apa yang ditanya tolong kau jawab lah. Di mana? Tunjukkanlah. Nggak usah kemana-mana. Kau kok nangis kau di sini? Aduh, matilah longor ini. Al-Quran saya mengatakan, Injil yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu disembunyikan. Maka Nabi Muhammad datang menjelaskan sebagian isinya. Apa sebagian isinya itu? Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubashiran birasuli ya'ti bin ba'dismu Ahmad. Itu sebagiannya tuh. Sekarang kalau Anda nggak percaya kepada Quran, oke. Tapi Anda boleh tidak percaya kepada Quran, tapi tolong tunjukkan Injil Allah yang Yesus terima dari Allah, yang Yesus beritakan di Galilea bersama dengan Filipus. Tunjukkan. surat apa, ayat apa. Giliran ditanya kitabnya bernapas pun kau susah. Al-Quran sekali lagi, Al-Quran saya udah bacakan. Poin-poin Al-Quran menceritakan tentang hikmat Injil yang datang kepada Bani Israel, yang diajarkan Nabiku Isa alaihissalam, yang namanya dipalsukan kemudian menjadi Yesus oleh orang-orang kafir laknat. Surat itu disembunyikan. Sekarang pertanyaan saya, aku melihat wartawan-wartawan yang dikumpulkan tulisannya oleh konsili. Di situ ada catatan bahwa Yesus memberitakan Injil Allah di tengah-tengah Bani Israel bersama Filipus. Filipus memberitakan Injil Yesus. Yang hadir di Indonesia, Injil Lukas, Injil Markus, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Lukas, dan seterusnya. Saya nggak butuh itu semua. Itu kan cuma informasi dari wartawan. Yang saya butuhkan adalah informasi primernya tentang Yesus memberitakan Injil di tengah-tengah Bani Israel itu. Mana Injil Allah? Tunjukkan. Mas nggak bisa jawab surat apa ya? Inilah akibat kalau terlalu banyak makan dedak. Kurangi makan dedak, kurangi. Ya, lebih baik kau makan serpihan besi-besi habis potongan orang melas daripada kau makan dedak otakmu kayak gini, tumpul otak kau kan. Ditanya tentang Injil Allah, belum lagi ketika pewarta Yohanes, pengarang buku Yohanes mengatakan gini. Dalam Yohanes 17:8, konon Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Nah tuh, Yesus menerima firman kan? Telah aku sampaikan. Nah, sudah disampaikan bukan? Kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus berikan kepada muridnya? Mana? Tunjukkan kepada saya. Apologet Romo disuruh belok lama Mindset udah. Turun lah kau. Anu kau. Apa aja longor kali kau nongor. Sulit. Jadi sahabat sekalian, semalam saya udah ngatakan, 2 hari yang lalu juga saya informasikan. Aliteng saat ini itu sudah tidak bisa lagi untuk membantah Islam pakai Bible-nya. Gak bisa lagi. Karena Bible itu justru menghantam rahang mereka, bahkan dilumat jantungnya sama Bible. Maka apa yang mereka gunakan sekarang? Nyerang-nyerang Islam pakai Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Dengan makna sendiri, dengan pikiran sendiri. Dia datang kemudian menjelaskan tentang surah Al-A'raf, ayat 157 dan seterusnya. Saya menjelaskan terkait dengan kaidah yang ada di Bible-nya.
Injil tidak dituliskan. Di mana itu? Ya tidak dituliskan, memang nggak ada. Nggak ada di tempat mereka, nggak ada. Dia minta di kita juga nggak ada dituliskan di kita. Memang nggak ada. Kalau dikatakan, tapi di dalam kitab kan dikatakan maktuban indahum, tertulis. Lah memang tertulis. Tapi yang menuliskan siapa? Siapa yang menuliskan? Ayo, Nabi Isa menuliskan. Nggak ada Nabi Isa menulis kitab. Kenapa dikatakan tertulis? Ya memang tertulisnya di mana? Di surat kabar yang ada. Tapi itu sudah tercemar. Tercemar. Sekarang kalau mereka tanya, mana ada tertulis dalam kitab Injil? Oke, yang Anda maksud Injil mana? Oh, Perjanjian Baru kan? Itu kan selera kalian tuh. Paling nafsu kali bilangnya Bible itu Injil, Perjanjian Baru. Oke, coba kamu terangkan kepada saya. Galatia 3, 22, nomor 23. Bukankah di dalam kitab Taurat disebutkan siapapun yang Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Pertanyaan saya, nabi yang dimaksud itu sopo? Berat. Nabi yang dimaksud di situ siapa? Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Bombom, mana bisa? Nabi Luga bang, Nabi Luga. Nggak mungkin. Jadi berat ya, berat. Jadi ketika Al-Quran mengatakan tidak mungkin. Wahai umat Islam, wa iza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ba'duhum, kata Allah. Nggak bisa itu. Kami telah beriman, tetapi apabila kembali kepada sesamanya mereka bertanya. Iya. Hah? Kenapa emosi bang? Santai aja. Dimas. Kenyataannya memang begitu. Ya sudah, kau tunjukkan Injil Allah yang Yesus beritakan itu mana? Kamu sangkal kau beriman dengan iblis? Ya. Sangkal. Yang beriman dengan iblis itu yang percaya kepada makhluk yang keluar di kuburan hari ketiga, itu iblis. Dengar ya, baik-baik. Mari kita buktikan bahwa yang keluar pada hari ketiga itu iblis. Mau nggak? Dia menyangkal Bapa juga. Ya kamu yang menyangkal Bapa. Bapa itu satu-satunya Tuhan. Kamu sangkal. Kenapa kamu sangkal? Karena kamu juga menuhankan yang keluar dari kubur. Berarti kau sangkal keesaan Tuhan. Nah, sekarang aku tanya sama kamu. Yang keluar dari kubur hari ketiga itu Tuhan atau setan atau manusia? Jawab. Jawab dulu. Yang keluar pada hari ketiga. Oh, curhat dia. Udahlah, ampun saya. Tahu sejak pun tidak akan didengar. Ampun saya. Bahkan Injil bilang di karang-karang. Siapa yang karang? Saya tanya kau. Oke, saya jawab. Dengan hormat saya tanya kau, siapa yang karang? Oke, saya bacakan. Saya bacakan. Siapa yang karang? Itu langsung Tuhan yang sampaikan. Dia moderator biar jelaskan. Saya buktikan kalau itu dikarang, boleh? Diam dulu kau, diam Dimas. Boleh kalau saya buktikan bahwa itu dikarang nih. Bacakan samamu. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, aku setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan sesama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Tuh. Kabur, si kafir. Itu apa itu namanya itu? Hah? Apa itu? Sedangkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49, 50. Segala firman, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman yang aku sampaikan itu adalah hidup yang kekal. Tuh, Yesus aja takut bicara sembarangan. Lah ini, Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Itu yang kau katakan Injil itu. Kau mesiksa dirimu, kau bertanya tentang Al-Quran. Siksa kau. Siksa. Kenapa? Bible akan pasang badan. Silakan saudara-saudara Aliteng. Naik ke sini hanya ada dua. Pulang dengan duka. Naik ke sini. Pulang dengan duka. Atau pulang dengan menerima ilmu dari kami yang ada di sini. Kalau kau membantai ilmu yang kami sampaikan, kau akan luka. Otakmu jadi bernanah jadinya. Tapi kalau kau lapang dada,
sabar, menggunakan akal, menerima apa yang kami sampaikan dengan sabar, dengan lapang dada, dan mencocokkan dengan apa yang ada dalam Bible, ya insya Allah kalian akan mendapatkan hal yang bermanfaat. Tapi kalau tidak, kamu akan pula dengan mendongkol. Bisa jadi begitu masuk rumah, ku tampar semua orang yang ada dalam rumahmu itu karena emosi. Ini gara-gara saya naik nih. Ku pikir bisa membuat Bang Suma dan timnya terpojok. Aku babak belur di atas, bah. Bapak mau minum kopi, udah diam lu kau. Ketepak. Datang anaknya, Papa minta duit. Aku tunjang juga, ketepak. Aku lagi pusing ini, pusing. Babe lagi pusing. Nah, sana, jauh. Ada apa, Bang? Aku naik mau buat Bang Suma terpojok dengan pakai terjemahan Quran. Ternyata aku yang disemesnya. Ampun, bah. Ya udah, lain kali jangan lagi naik ke situ. Jangan lagi naik ke situ, jangan lagi naik ke sana, di tempat itu jangan. Nggak bisa nggak naik, iblis yang ada dalam diriku ini meronta-ronta. Sama itu bang, sama waktu di dalam kubur orang ditanya bang, marok buka ketepak katanya bunyi, sama. Makanya siapkan tilam aja, tilam sama helm. Meronta-ronta, iblisku meronta-ronta katanya. Masa dibilangnya kita menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Wah, nggak terima aku. Yang keluar dari kubur itu bukan makhluk, bukan makhluk. Lalu apa rupanya? Ubur-ubur. Masolan generasi. Ada ayam. Zulkifli, kemari bawa akal bos, bukan bawa ayam. Kemananya? Kemari bawa akal, bukan bawa ayam. Allah. Assalamualaikum. Loh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi Anda dibawa, ayo kita adu kitabmu. Boleh? Iya. Maksud aku kan kitab kita Al-Quran sama Bible gitu. Aduh mah, kok nggak ada ngomong gitu. Bikin naik tensi aja punah. Biar ada pertanyaan toh. Aduh, di bawah taping kok nggak ada di kitabmu jambak, kok pikir kitab Al-Quran. Allahu Akbar. Rupanya bawa ayam. Bawa ayam. TikToker, monitor. Jadi yang di bawah netizen typing juga yang betul-betul, jangan memperkeruh suasana di bawah. Ngajakan adu tapi ternyata Islam, ya. Ya, yang Oten, yang mau paling kalau nggak turun dari sini agak sengklek sedikit atau apalah. agak sengklek sedikit. Kasihan sih, mau kayak mana? Ya tugas kita menyampaikan. Kita kan disuruh menyeru. Apalagi dia yang datang di sini bertanya, ya kita jawab lah. Dan yang diceritakan Al-Quran ini adalah Nabi Isa yang hidup di abad pertama kan? Menurut tradisi histori, kan itu yang kita jelaskan. Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil. Nah, siapa yang membukukan itu? Sama seperti hadits. Jadi kedudukan Injil itu sama seperti hadits. Jadi Nabi Isa menerima wahyu, Nabi Isa menjelaskan wahyu itu. Penjelasan Nabi Isa itulah hadits. Kalau dalam tradisi penyampaian risalah keislaman oleh Nabi Muhammad. Nah sekarang yang menuliskan hadits itu kan para perawi. Mereka menjelaskan, ada keterangan kedudukan hadits adalah sahih, doif, maudhu, dijelaskan sama mereka. Sekarang kalau diceritakan dengan tangga-tangga sanad hadis penyampaian berita, penulis Bible ini ada nggak menjelaskan tulisan saya ini sahih, tulisan saya ini doif, tulisan saya ini bla 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 dan seterusnya? Kan nggak ada. Dituliskan, betul dituliskan, tapi pola penulisannya ya tidak seperti Al-Quran, tidak seperti hadits. Karena hadits itu runut, isnadnya harus jelas, perawinya, matannya harus jelas. Tapi kalau ini enggak, apalagi yang sudah masuk ke Indonesia ini, alamak, sedikit-sedikit Isa Al-Masih, habis itu berubah jadi Yesus, depan lagi berubah lagi nanti tuh. Kitab yang selalu direvisi, dikoreksi.
menjadi firman. Yang selamat, jadi yang selamat di Oten nanti cuma firman, proses selamat masuk surga ya kan, firman. ditanya pas di penghakiman, ditanya Tuhan, siapa di sini namanya firman? Saya. Selama di dunia apakah kau Tuhan? Tidak Tuhan. Nah masuk, selamat masuk surga, firman. Jadi Oten yang mengatakan firman itu Tuhan, suka-suka hati aja Oten. Itu hanya dulu yang mereka harus selesaikan sebenarnya. Di Yohanes 1, ketika keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea, Yesus bertemu dengan Filipus, tidak bertemu dengan Paulus, tapi Filipus. Filipus mana kitabnya? Sementara diceritakan di dalam kisah para pewarta 8 nomor 53, di situ jelas sekali dikatakan, nomor 35 maksud saya, Filipus berbicara dari nas, memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus yang diberitakan kemudian oleh Filipus. Berarti yang punya validasi yang untuk melanjutkan Injil Allah dari Yesus yaitu Filipus, bukan Paulus. Yang dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil siapa? Filipus. Tapi kok Paulus ada 13 kitabnya? Yang dipanggil Filipus, yang punya kitab Paulus. Harusnya Filipus yang punya kitab, bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Yohanes, bukan Matius. Lagian juga Yohanes itu kan bukan penulis kitab Yohanes, Matius juga bukan penulis Matius. Harusnya penulis-penulis ini yang dipanggil, tapi faktanya yang dipanggil Filipus. Mana Injil Filipus? Injil Filipusnya mana? Enggak diterima. Injil Filipus dijadikan Injil apokripa, Injil yang disembunyikan, Injil yang tidak diungkapkan. Kenapa? Karena di Filipus 4:9 di situ diceritakan Yesus menikah dengan Maria. Ahai. Alhamdulillah. Berat memang, berat. Assalamualaikum. Berat ya. Waalaikumsalam. Oh, Islam bang, Islam bang. Ya, Islam dari Filipina. Oke bang, salah jambak aku bang, salah jambak bang. Boleh bang. Ya bang, nama-nama aneh ini aku jambak bang. Salam kenal bang ya. Iya ya. Oke, Assalamualaikum. Ya dari abang dari Filipina. Asli Ya. orang Filipina bang. Asli. Oh, kok bisa bahasa Indonesia bang? Mindanao. Hah, Mindanao. Oh, abang bisa bahasa Indonesia? Malaysia. Oh, dari Malaysia ke Filipina. Oh, dari lahir ya Islam ya bang? Ya betul, orang Solo. Tidak ada jadi Kristen orang Solo. Sebab melawan penjajahan. Oh gitu, iya. Oke bang. Makasih bang ya, sudah mendukung dan menyimak bang ya. Di bawah ya bang. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ten, jangan tapping di bawah Ten, cuma tapping saja. Naik ke atas, buktikan kebenaran, sampaikan kebenaran, jangan menghujat, sampaikan kebenaran ajaran Kristen itu. Jangan menghujat, kalau enggak nanti kena ketepak katanya. Aduh. Si Atomen tuh Bang Blender, dia dari Malaysia, cuman itu lebih pusing dari Oten Indonesia Bang Blender. Tadi pagi sama temuan. Kenapa? Maksudnya? Si Atomen, cobain aja Bang, nanti naikin dia si Atomen. Dia Oten, itu di bawah ada. Naiklah dia. Oten mana? Iya, Atomen, aduh. Oten cemana? Dia pakai baterai. Baterainya jadi lobet. Kalau lobet baterainya ya soak, cara ngomongnya begitu. Harus dicas dulu dia pakai genset.
Tapi memang iyalah, diskusi sama Oten ini cuma mana yang bagus ditanya sama. Ten, kau dari mana Ten? Aku beli sepatu tadi gitu. Oke. Kau nanya dari mana? Nomor kakiku 41. Aku nggak nanya nomor kaki kau dari mana. Iya, nomor kakiku 41. Pas kayak bolot lah bicara sama Oten nih. Diminta data jelaskan, diminta data jelaskan. Sakit kepala kan? Orang kita minta data dia jelaskan ya kan? Aduh, dia minta. Kadang-kadang memang harus sabar lah kita ngadepin. Tapi cemana? Kita ikutin seleranya. Ten, aku nanya kau dari mana? Iya, aku nomor kakiku 41 blender. Aku nggak nanya nomor kaki kau dari mana? Ya udah aku ikutin. Kau nomor kaki kau 41. Di mana kau beli sepatunya? Tadi pas di pasar aku jumpa timun, beli sekilo timun. Aduh, matilah. Begitulah. Kita ikutin juga. Lama-lama kan emosi. Begitulah. Jadi harap maklum aja lah teman-teman ya. Asal jangan kalian pecahkan aja handphone kalian dengar congorotan di atas. Saking emosinya longor kali. Tapi memang itulah. Banyak kali longornya. Tapi sebagian udah bisa ya. Udah pada bisa masuk ya. Tanpa harus pakai VPN di bawah netizen. Teman-teman di bawah. Pakai VPN. Masih pakai VPN ya? Atau udah normal belum ya? Belum ya? Oh, masih sebagian ya? Udah ada nggak tanpa pakai VPN bisa masuk? Oh, iya. Oh, berarti belum normal ya? Iya. Waalaikumsalam tuh Bang Blender sama Bang Temon, kenapa nggak pernah on cam ya? Kok cuma dengar lucunya katanya? Ya karena kami penghujat. Nggak bercanda. Ya ini Muhammad, ini mah dari Malaysia Bang. Ya tadi minta-mintaan dia, permintaan. Silakan. Apa Pak Muhammad ada yang Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Boleh turunkan saya. Oh, terpijit. Iya. Dari Malaysia Pak, dari Malaysia. Ya. Singapura Bang, saya lagi di Singapura. Alhamdulillah. Salam ya. Hidup maju ya, apologi Indonesia. Siap. Islam. Amin. Amin. Ini Asia semua Bang yang masuk Bang, rata-rata Bang Blender. Hah? Dari Asia, jadi dari luar negeri kan yang cuma bisa masuk. Jadi pasti banyak orang luar. Oh iya, orang luar. Enggak, tapi Oten banyak juga sih nih yang aktif online ini. Abang jambai terus nih. Oten bisa dijambain. Komal ini pokoknya lagi diskusi dia bisa Bang tarik kemari. Asal mau aja dia. Kadang-kadang tolaknya. Tanpa diduga-duga tiba-tiba udah nyampe dia di Komal nih. Kalau dia online bisa. Itulah, biar mau jambai semua nih. Banyak aja jambakin dulu aja semuanya. Malaysia cuti hari ini banyak main TikTok seharian. Oh. Gurunda izin bertanya, kalau berarti tapi ini keluar dari konteks, kalau nanti tanggal 13 tetap jadi kan? Insya Allah. Oke, siap. Insya Allah banyak yang nanya katanya. Ya, kita doakan ya mudah-mudahan Indonesia ini dalam keadaan aman-aman terus ya. Mudah-mudahan selesai permasalahan di Indonesia ini ya teman-teman ya. Karena apapun ceritanya ya kita juga yang susah ya, kita doakan. Boleh berdemo tapi jangan membuat anarkis, itu yang penting teman-teman saudara semua. Kita doakan yang di luar negeri, doakan semoga Indonesia dalam keadaan baik-baik saja ya. Mungkin di sini banyak yang menonton dari luar negeri ya, doakan ya mudah-mudahan Indonesia dalam keadaan baik-baik saja ya, amin. Amin. Nah Bang, yang nggak ngetik amin, jambak Bang. Jadi Oten ini sama seperti mengikuti demo, begitulah teman ya.
Mereka seperti lembu dicucuk hidungnya, ngikut aja tanpa harus menelaah dulu informasi yang mereka dapat. Nah itulah kebanyakan oten ini. Sama kayak demo, yuk demo yuk, ayo ikut aja. Habis itu kena tembak, mati dah. Bang, begitu juga lah oten ini. Ikut aja tanpa menelaah apa yang disampaikan. Ya salah satu terbukti kan, coba bayangkan. Satu STT itu ternyata menciptakan kurikulum Islam di satu STT itu, dan mereka membahas Al-Quran yang dosennya itu dari Kristen. Bayangkan, apa pantas itu? Apa nggak hancur semua? Cobalah, kan artinya kebencian ditanamkan mereka kepada Islam. Coba, misalnya pula orang Kristen pula membahas Al-Quran, pemakan babi. Nah itu kan sebuah apa ya? Sebuah tindakan apa ya? Kejahatan situ. Apakah ada izinnya atau tidak itu? Nah itulah terakhir menafsir-nafsirkan ayat itu, disampaikan kepada kita, itu aja. Pantas. Jadi memang fakta. Ya, memang doktrin Tristan, doktrin kebencian. Keceplosan kan? Apa ada lewat Tristan Longor. Naik pula dia. Naik pula ke alam aja. Begini Tristan. Sebentar. Gak usah jangan gitu. Jangan panik lah. Slow. Jangan gitu. Sebentar ya Tristan. Aku tadi kan mengatakan sama si Munte, oke? Udah, aku bicara. Tunggu dulu. Jangan kok kayak perempuan. Ganti-gantian bicara. Sebentar aku mau nyampaikan begini ya. Tadi kan aku mengatakan sama Munte, tunggu dulu lah. Aku bicara, kau nggak bisa bicara aku sebentar. Aku bicara sebentar, oke? Tadi kan mengatakan. Iya udah sebentar, 1 menit ya. Tadi aku mengatakan bahwasanya akulah senggol kenapa? Apa yang disampaikan Bang Juma, aku bilang sama lari kau, macet. Itulah orang gila itu ya, orang stres teman-teman, orang stres begitulah penyakit hati. Penyakit hati. Stres abang naikin, nanti kita ketularan. Udah tahu stres abang naikin pula. Janganlah nanti ketularan kita. Kayak kesurupan dia. Enggak terpijit abang tadi, makanya pas lagi bicara tiba-tiba di bawah lagi jambak lewat masuk dia langsung terpencet, kan orang gila naik. Abang keceplosan bilang doktrin Tristan ya kan? Iya. Nanti oten ngikut pula doktrin Tristan. Iya, pas dia di bawah lewat lagi jambak masuk pula, kan betul orang gila yang naik, betul. Tiap hari membahas orang aja, tapi penontonnya cuma 5 penontonnya. Marah bang sama kata teman gini, daripada ngebahas Gurunda Juma yang nonton 5 orang, udah buat grup WA aja, kalian video call ngobrolnya di WA aja, nggak di TikTok. Yang nonton 4, 5 aja, ngapain ngegibah? Buat grup WA lebih bagus. Ada marah dia bang kayak gitu. Apa kau temuan masih kecil kau, jangan ikut campur kau katanya. Ada tukang kopi marah-marah. Ya mungkin sebelum ada Kristen, mungkin Bang Klusiek sini kayaknya sih banyak ingin belajar ya Bang Klusiek. Ya, saya ingin banyak sekali. Oke, mungkin sambil menunggu bisa Bang Zuma kasih pencerahan, mungkin Abang banyak mau bertanya, silakan Bang. Menunggu yang lain Bang. Zuma, bagaimana cara menjelaskan tentang terdapat poin di Matius 20 nomor 22 itu di versi lama dan versi sekarang, dan bagaimana kolerasinya, keterkaitannya. Izin Gurunda biar aku memahami asbabul sampai terakhir yang kita ketahui sampai sekarang gitu. Yang mana ini? Matius berapa? Ini gini abangku, kita masih ingat teman kita yang ada di mana, di Pancur Batu atau di mana itu? Yang kemarin, yang sementara sekarang berkasus. Itu karena dia menceritakan apa? Mentafsirkan
kitabnya orang lain tanpa ada yang punya kitab. Jadi kalau saya diminta mentafsirkan di sini, lalu tidak sesuai dengan penjelasan yang mereka imani, ya saya bisa kena hukum. Oh, jangan dah. Ya, kadang-kadang kecuali kalau saudara rela saya kemudian dikasuskan lagi ya nggak apa-apa. Saya jelaskan di sini. Allah hancurkan musuh-musuhnya. GZ01 official. Amin, amin. Ya, dan terkadang aku di Komal itu ada tema tentang terkait ini dan aku belum memahami sepenuhnya untuk. Ya itu bisa di belakang layar bang kita pelajari. Tapi kok depan ini, depan umum, sahabat saya bertanya tentang kitabnya orang Kristen, habis itu saya menjelaskan, itu kenanya monolog. Artinya saya memberikan penafsiran terhadap kitab orang lain. Nah, mungkin dia setuju, tapi karena dia mencari kelemahan, akhirnya nanti dia, oh ini enggak begini maksudnya kitab ini, kok orang ini bukan Kristen kok bisa mentafsirkan begitu. Lain cerita kalau kita punya lawan diskusi yang punya kitab maksudnya. Itu yang di Sibolga, betul. Yang di Sibolga itu kan gara-gara begitunya dia mentafsirkan Bible sendiri, monolog. Akhirnya dia masih ditahan ya. Bunda Rahmat tuh sering gitu. Dalam konteks tidak boleh nggak ada lawannya, jangan mentafsirkan kitabnya. Ya. Hati-hati sekarang, hati-hati. Terkecuali mungkin Gurunda kalau pertanyaan tentang keislaman mungkin boleh ya Gurunda ya. Iya, mungkin itu kan iman kita. Nah, iman kita. Makanya tadi temen tuh kirain tuh abang ini mau bertanya tentang pertanyaan orang Kristen tentang Islam terus nggak bisa menjawab, kirain tuh. Gitu. Baik, berarti tidak boleh